ini saya lepasin kamu, tapi kalau skill lain kamu saya dapatkan, saya mati pulang. Motor kita apa? Bukan apa? Kirimkan mobil kita. Ditelepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu nelpon ke ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Motor kita apa? Bukan apa? Kirimkan mobil kita, bukan apa? Kirimkan mobil kita, bukan apa? Abang ibu. Sebuah video penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum TNI viral di media sosial. Korbannya diketahui adalah seorang pemuda bernama Imam Maskur, pedagang di kios kosmetik di daerah Rempoa, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Video penganiayaan yang berdurasi 13 detik ini dikirimkan oleh pelaku kepada adik korban agar segera mengirimkan uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Video yang sempat juga dikirim selama itu. Video dikirim kemari, ke HP adik dia. Terus ada penculikan. Sampai nomor rekening dikirim untuk kirim duit. Hari Sabtu ke malam Minggu tanggal 15 lah. Kejadian maghrib. Ini telepon kemari berarti habis maghrib. Halo? Bang? Kirimkan saya mobil kita. Karena tidak memiliki cukup uang, keluarga kemudian tak bisa memenuhi permintaan para pelaku. Fauzia kemudian mencoba menghubungi para pelaku agar tidak terus-menerus memukuli anaknya. Namun pelaku tidak peduli, bahkan mengancam akan membunuh dan membuang anaknya ke sungai. Ditelepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu nelpon ke ibu 3 kali. Yang terakhir saya telepon ke sana mau tanya ke mana keadaan dia. Yang angkat HP tersangka. Ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Itulah kok lebih kurang. Habis itu saya bilang, anak saya jangan dipukul lagi, saya akan usahakan kirim duit, sebab kami orang miskin. Jangan kali 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Muka ibu nggak kirim duit, anak ibu saya bunuh, buang sungai. Ancaman pelaku ternyata terbukti. 11 hari sejak Imam Maskur diculik, 23 Agustus 2023. Imam dinyatakan tewas terbujur kaku di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Polisi militer Kodam Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Mereka adalah Praka Riswandi Manik, Praka Heris Sandi, dan Praka Jasmuri. Mereka adalah oknum TNI Angkatan Darat. Selain 3 anggota TNI, ada 1 orang warga sipil yang ditangkap, yaitu kakak ipar Praka Riswandi Manik bernama Zulhadi Satria Saputra yang ikut dalam aksi pembunuhan. Ia bertugas sebagai supir saat Imam Maskur diculik hingga tewas. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat akhirnya buka suara soal aksi para pelaku penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Imam Maskur. Mereka ini semua satu angkatan, yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan.
Itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas, atau ya di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Itu juga kita periksa sebagai saksi. Pasca ditangkapnya 4 orang pelaku, Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku lainnya, yaitu Heri dan AM. Keduanya merupakan penadah hasil kejahatan kelompok Praka Riswandiman. Sehingga ada 6 orang tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Imam Maskur. Penyidik melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pemdam Jaya. Ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik itu berkoordinasi dan dilaporkan melalui proses perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan 1 orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang 2 lagi adalah 480 ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Saya ditendang pakai pistol, lalu tangan saya diborgol ke belakang, mata diikat, lalu dimasukin ke mobil. Disitulah saya dihajar, dipukul. Di rumah saya sempat dipukul juga di depan anak istri saya. Hari ini saya lepasin kamu, tapi kalau sekali lagi kamu saya dapatkan, saya mati iklan. Mobil kita apa? Bukan apa? Kirim mobil Di kita. telepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu nelfon ke ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Saat kami temui, korban meminta kami untuk merahasiakan identitasnya karena alasan keamanan. Ini ada terekam CCTV-nya. Sebut saja korban bernama Malikai. Kepada kami, Malikai menuturkan kejadiannya saat dirinya jadi korban penculikan dan pemerasan. Orang kerja saya diambil di warung kosmetik. Lalu disiksa, dibawa ke kontrakan saya. Di mana tuh? Di tepatnya di Kecamatan Renju, di perbatasan Tangerang, Jawa Barat. Renju masuknya Jawa Barat. Terus? Ditodong pakai pistol. Pertama saya ditodong pakai pistol, lalu tangan saya diborgol ke belakang, lalu mata ditutup. Mata diikat, lalu dimasukin ke mobil. Disitulah saya dihajar, pukul. Di rumah saya sempat dipukul juga di depan anak istri saya. Malikai mengaku dirinya dan temannya dianiaya di dalam mobil. Lalu pelaku meminta tebusan kepada keluarga Malikai. Dalam siksaan saya itu dia minta tebusan 20 juta. 20 juta. Supaya saya dilepaskan, bahkan ditelepon ke keluarga saya semua.
Semua kontak yang ada di HP saya di panggilan keluar, semua diteleponnya sama dia. Ditelepon semua. Diteleponnya sama dia, diminta uang tebusan sebesar 20 juta. Penculikan dan penganiayaan terhadap Malikai ternyata bukan kali ini saja terjadi. Ia mengaku sudah 2 kali jadi korban para pelaku dan dimintakan sejumlah uang oleh para pelaku. Yang waktu saya itu belum ada CCTV, belum ada CCTV. Pas kejadian abang Belum ada, belum terpasang CCTV. belum terpasang Iya. CCTV. Terus Setelah itu baru saya pasang CCTV. baru abang pasang. Baru saya pasang. Dan abang masih berjualan. Masih jualan di tempat itu. Selanjutnya Ya selanjutnya setelah itu 2 bulan kemudian, saya kan berganti orang kerja nih. Iya. Lalu diambil lagi, sekali lagi. datang lagi mereka. Datang lagi, datang lagi, berarti ngambil lagi. Berapa orang tuh bang? Yang pas datang itu sekitar 4 orang katanya, kata orang kerja saya. 4 orang. Pakai baju apa? Itu kurang tahu, Kurang. Ya. tahu. Pas waktu diambil saya, dia pakai baju bebas. Pakai baju. Video ini adalah salah satu bukti luka yang dialami Malikai akibat penganiayaan. Iya, itu benar saya. Kapan tuh video itu? Video itu setelah saya dilepaskan. Saya pulang ke rumah, diobati sama keluarga, sama istri saya. Itulah saya. Sempat berobat atau enggak? Sempat berobat ke rumah sakit di Cisauk, apa namanya tuh, lupa saya. Sempat ronsen di situ, hasil ronsennya ada, cuma ketinggalan di Jakarta sekarang. Malikai adalah salah satu korban yang beruntung. Meski sudah 2 kali ditangkap, dirinya masih bisa bebas dan tetap hidup. Gak tahu kenapa dilepasin, karena mungkin saya udah kasih duit walaupun sedikit gitu kan. Berapa bang kasih itu? Berarti duit yang saya kirim ke dia sekitar 3 jutaan. Yang di warung ada 5 juta, handphone lagi diambil sama dia. Oh gitu. Berarti total yang Perkiraan ada 15 juta lah. 15 juta. Saat jadi korban, Malikai tak pernah tahu siapa para pelaku itu. Namun tewasnya Imam Maskur akhirnya mengingatkan kembali wajah para pelaku yang telah menganiaya dirinya. Sama pelaku saat itu saya nggak kenal. Nggak kenal. Saat itu nggak kenal. Nggak kenal. Tapi setelah saya lihat foto ini, kata istri saya, benar dia, karena dia nggak pakai masker waktu itu. Dia benar dia, kata istri saya. Yang mana ini? Kan ada 3. Yang tentara itu masih Manik apa? Si Rizwan Dimanik. Rizwan di mana? Iya benar. Saat peristiwa itu, Malikai mengaku dicambuk sambil diancam oleh pelaku. Yang setahu saya orang tuh maunya uang saja, gitu. Maunya duit, maunya duit tebusan, ya kayak gitu yang saya tahu. Selebih daripada itu saya nggak tahu. Berarti abang nggak tahu alasan mereka Nggak tahu. menculik abang, nggak tahu. Nggak tahu. Di situ nggak ada, di saat abang disiksa itu nggak ada dia bilang kalau abang melakukan kesalahan ini, itu nggak ada. Dia bilang melakukan jalan-jalan kayak gitu. Oh gitu. Sempat saya diancam juga, nggak boleh jalan kayak gitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh. Waktu Harus itu pulang ke Aceh. Jangan ada di tanah Jawa lagi katanya, begitu. Ancaman ya jangan jualan kayak gitu lagi. Jangan jualan kayak gitu. Jangan. lagi. Emang Pokoknya ada- jangan, orang Aceh jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Orang Aceh jangan ada yang jualan kayak gitu lagi. Iya. Kenapa Itu ancaman dia. Gak tahu kenapa. Sempat saya diancam juga, nggak boleh jalan kayak gitu lagi. Pokoknya saya harus pulang ke Aceh. Waktu Harus itu. pulang ke Aceh. Jangan ada di tanah Jawa lagi katanya. Di dalam menjual kosmetik itu memang ada jual-jual obat ilegal gitu. Memang ada. Kasus kematian Imam Maskur yang diduga dilakukan oleh oknum TNI nyatanya mengungkap fakta baru bahwa ada dugaan aksi pemerasan oleh aparat negara pada pedagang kosmetik asal Aceh yang dicurigai menjual obat terlarang.
Namun, tewasnya Imam Maskur hingga hari ini masih belum diketahui. 1, 2, 3 orang yang jelek melukai semua prajurit kita yang sekarang ini lagi menghadapi prajurit TNI. Hari ini saya lepasin kamu, tapi kalau skill lain kamu saya dapatkan, saya mati iklan. Ditelepon yang pertama ke adik dia, habis itu dikirim video, habis itu nelfon ke ibu kok sayang ke anak, kirim duit 50 juta sekarang. Kasus penculikan yang dialami Imam Maskur di tangan terduga oknum TNI sempat membuat geger warga Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Imam Maskur diketahui berprofesi sebagai pedagang kosmetik di sebuah kios di Jalan Sandra Teks, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Dan di kios tempatnya berjualan ini juga, Imam diculik oleh para pelaku yang menyamar sebagai polisi. Agus adalah salah satu saksi mata yang melihat kejadian saat Imam diculik. Kepada kami, Agus bercerita. Pas mau maghrib kejadian saya udah ada di atas nih. Ada di atas rame-rame di bawah, saya turun. Pas saya turun ke bawah, itu ada kejadian pas setelah dia ditarik-tarik si imamnya, ya kan? Tarik-tarik karena dia udah mengaku anggota, saya anggota. Kamu belain musuh negara, katanya gitu. Langsung anak-anak pada diem semua. Tadinya ada keributan sama anak-anak karena anak-anak ini nggak tahu. Kejadian yang 2 anak muda ini nggak tahu kalau dia anggota. Gitu. Sebelum itu belum. Nah, si imamnya almarhum dia teriak rampok gitu. Anak-anak spontan. Langsung anak-anak tuh nganuin ini langsung ribut, langsung meeting gitu. Nah, pas sudah ribut, baru yang 2 ini datang nyamper. Saya anggota, bilang gitu. Lu belain musuh negara lu. Udah anak-anak langsung diem, nggak berkata apa lagi, udah diem aja, hanya cuma ngeliatin si imamnya diseret-seret. Selain itu, menurut pedagang yang berada di lokasi, Imam baru memulai usaha sekitar 2 bulan dan dikenal sebagai pribadi yang cukup baik. Kurang lebihnya 2 bulan lebih kan? 2 bulan lebih. Oh, dia jual apa sih bang dia bang? Kalau setahu saya sih jualan kosmetik. Oh, kosmetik ya. Dia dagang sendiri bang. Sementara ini sendiri. Kalau sehari-harinya sih ya ketemu di sini. Dia udah sering sarapan makan ini. Menurut kesaksian warga, Imam sebelumnya memang pernah juga diambil oleh orang tak dikenal. Pernah diambil, cuman waktu itu terus balik lagi, nggak lama, semalam aja gitu ya, buka lagi. Berapa orang tuh bang yang ke situ kemana? Kalau saya orang dari Pakai mobil. Terus pakai baju biasa. Kasus kematian Imam Maskur secara nyata telah menambah catatan kelam aksi kejahatan yang diduga dilakukan oknum aparat. Seorang masyarakat sipil yang tengah mengadu nasib di perantauan kini dikembalikan ke kampung halamannya di Desa Monkelayu, Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh dengan jasad terbujur kaku. Keluarga yang menjemput jenazah Imam tak kuasa menahan kesedihan selama di perjalanan. Mereka masih tak percaya Imam Maskur tewas dengan cara seperti ini. 1, 2, 3 orang yang jelek melukai semua prajurit kita yang sekarang ini lagi menghadapi prajurit TNI dan sekarang ini lagi berjuang untuk latihan. Sudah diserahkan ke proses hukum lah, hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya.